Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Hari ini aku bawa video yang bikin kalian penasaran. Aku baru nemu mahakarya yang rilis tahun 2026 ini dan sukses bikin komunitas anime gempar. Judul animenya adalah Jikalau Aku Bereinkarnasi Menjadi Telur Naga. Dengar ya, kalau kalian pikir sudah melihat semua jenis isekai di dunia, kalian salah besar. Mari kita buka kartunya sejak awal. Kita semua tahu protagonis dari anime lendir biru itu. Pria yang punya sage agung untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya termasuk urusan cinta. Nah, di anime ini situasinya beda total. Di dunia ini, protagonis kita punya kecerdasan sistem yang benar-benar gila. Dia bukan mentor yang tenang, sama sekali bukan. Sistem ini seperti otak buatan yang berjalan ribuan kilometer per jam, tumbuh sangat cepat, tapi kadang terasa kurang sekruk di kepalanya. Dia gak kasih saran manis, cuma melempar data ke wajahmu dengan kecepatan yang bikin pusing. Nyatanya, ini adalah intelek yang berevolusi bareng kamu, tapi lewat cara kacau yang bikin senewen. Bayangkan situasinya, kamu bangun di tengah hutan buas tempat monster paling lemah berlevel 30, sedangkan kamu cuma telur biasa level 1. Cuma sebutir telur. Gak punya tangan, gak punya kaki, dan satu-satunya keahlianmu biar gak jadi telur dadar adalah menggelinding. Aslinya, bayangkan kamu harus kabur dari serigala abu-abu raksasa dengan menggelinding di bukit seperti kelereng. Kamu tahu kalau menabrak batu keras sedikit saja, cangkamu pecah dan video ini selesai. Biar kalian paham, realisme di sini sangat menyiksa karena tiap jengkal kamu bergerak bakal memakan poin stamina, dan kalau staminamu nol, kamu mati. Tapi poin utama yang membuat anime ini jadi yang terbaik tahun ini adalah sistem evolusinya. Di sini gak ada jalur takdir yang pasti. Sistem bakal memamerkan pohon evolusi yang rumit seperti labirin. Kamu punya dua pilihan. Mengambil jalur cahaya untuk jadi naga pahlawan, atau tenggelam dalam kegelapan menjadi naga kekacauan. Ternyata, keputusan ini bukan main-main karena tiap level yang naik dan tiap monster yang kamu santap untuk mencari poin pengalaman bakal merubah bentuk fisik dan isi kepalamu. Di video ini kita bakal membedah kenapa sistem permainan di sini jauh lebih jujur dan brutal dari apapun yang pernah kita lihat. Kita lihat bagaimana telur ini, dengan modal nekat dan intelek yang nyaris gak bisa dia kendalikan, mencoba naik level di dunia tempat semua makhluk kelaparan dan ingin menjadikannya makanan. Duduk yang nyaman, kawan, karena pembahasan ini bakal sangat padat dan kita gak bakal bertele-tele. Kita lanjut, kawan. Fokus sekarang, karena disinilah bagian yang benar-benar menarik dimulai. Kita sudah tahu kawan kita ini cuma telur level 1, tapi yang bikin takjub adalah cara berpikirnya. Kecerdasan sistem yang aku ceritakan tadi gak bisa diam sedetik pun. Beda dari protagonis lain yang butuh 3 episode cuma buat paham situasi. Di sini intelek prota memproses info dengan kecepatan yang menakutkan. Aslinya, dia seperti punya komputer canggih NASA di dalam cangkangnya, tapi komputer tanpa filter yang cuma peduli cara menaikkan level dengan jalur apapun. Mari bicara soal pertempuran pertamanya, karena di situ kamu sadar anime ini gak main-main. Bayangkan kamu bertemu macan tutul bayangan. Sistem langsung mengirim notifikasi gila. Bahaya, tingkat ancaman tinggi, peluang selamat cuma 5%. Dan kamu di sana, menggelinding demi nyawa. Tapi yang dilakukan oleh intelek cepat ini adalah menganalisis pergerakan musuh secara real time. Nyatanya, bukan karena prota seorang jenius, tapi sistem memaksanya belajar lewat cara yang kejam. Di momen itulah dia membuka kemampuan inspeksi. Tapi ingat,
Ini bukan inspeksi biasa yang cuma memberitahu sisa darah musuh. Di sini sistem membongkar kelemahan paling fatal dan memberitahu titik presisi untuk menghasilkan daya rusak terbesar. Biar kalian paham, mekanik ini sangat padat karena meski Prota bertubuh kecil, sistem memberinya modal untuk menjadi pembunuh taktis sejak masih berwujud telur. Lalu tibalah momen yang kita tunggu, evolusi pertama. Saat kamu berhasil mengumpulkan poin pengalaman yang cukup, sistem bakal menggila. Banyak pilihan dan nama besar bermunculan. Ternyata, gak ada jeda dramatis di sini. Intelek sistem menekanmu untuk memilih cepat karena racun atau luka di tubuhmu sedang membunuhmu di detik itu juga. Prota kita memutuskan berevolusi menjadi naga kecil. Animasi perubahannya benar-benar keren. Tapi poin krusial yang menarik perhatianku adalah harga dari evolusi tersebut. Sistem memperingatkan bahwa saat kamu berhenti menjadi telur, kamu kehilangan pertahanan cangkang keras dan sekarang berubah jadi darah dan daging murni. Kamu jadi lebih cepat, ya, tapi sekaligus jauh lebih rapuh. Aslinya, ini adalah pertukaran risiko konstan yang bikin kamu tegang di kursi. Yang lebih ngeri, sistem mulai mencatat dosa-dosamu. Jika kamu membantai makhluk yang gak menyerangmu, statistik karma milikmu bakal berubah. Intelek cepat itu bakal memperingatkan, sifatmu berubah, kamu mendekati jalur monster. Nyatanya, hal itu bikin kita berpikir. Seberapa banyak tindakan Prota yang murni keinginannya, dan seberapa besar pengaruh sistem yang mendorongnya menjadi predator buas. Disinilah keseruan aslinya dimulai, kawan. Kita sudah lihat perubahan dari telur menjadi naga kecil bukan urusan gampang, tapi kelanjutannya bakal memisahkan anime ini dari tontonan lain. Seiring naiknya level Prota, intelek cepat itu mulai membuka cabang evolusi yang mengerikan. Kita gak bicara soal tumbuh besar sedikit lalu selesai, melainkan transformasi total yang mengubah aturan main dunia. Sampai di satu titik sistem memberinya ujian paling mematikan, duel melawan naga batu. Pertempuran itu punya intensitas tingkat tinggi. Di sini Prota harus memeras seluruh kecepatan pemrosesan sistemnya untuk mencari celah di zirah musuh yang kerasnya seperti batu padat. Duel 10 menit di layar terasa seperti 1 jam karena aksinya sangat padat. Dan saat dia berhasil menang, poin pengalaman yang didapat sangat masif sampai sistem nyaris error. Tapi sekarang aku tanya kalian, apa yang bakal kalian lakukan? Sistem menawarkan evolusi menjadi naga wabah. Namanya terdengar keren, bukan? Tapi bayarannya adalah kehilangan sisa kemanusiaanmu dan berubah menjadi penyakit berjalan. Biar kalian paham, di momen inilah anime ini menjadi mendalam dan membuatmu mempertanyakan apakah kekuatan itu berharga jika harganya adalah jiwamu sendiri. Kawan, kita harus memilih dalam 3 detik saat sistem melempar peringatan merah di sekelilingnya. Ini murni adrenalin. Nyatanya, anime ini adalah permata karena tidak meremehkan penonton. Dia memberi cerita yang kejam, sistem permainan yang terasa nyata, dan protagonis yang meski mulai dari sebutir telur, punya keberanian lebih besar dari banyak pahlawan berpedang. Dan sampai di sini dulu analisis pertama kita, kawan. Terima kasih banyak dari lubuk hati paling dalam karena sudah menonton sampai akhir dan mendukung channel ini. Kalian tahu aku melakukan ini dengan senang hati agar kalian selalu mendapat tontonan anime terbaik di layar kalian. Jika kalian suka perjalanan dari cangkang telur sampai evolusi ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena ini baru permulaan. Di video berikutnya kita bakal membongkar kemampuan paling rusak dari naga ini, kemampuan yang merusak logika dunia. Jangan sampai kelewatan. Tulis di kolom komentar, jalur mana yang kalian pilih,
cahaya atau kegelapan. Aku bakal baca semuanya. Terima kasih sudah di sini, jaga diri kalian, dan sampai jumpa di evolusi berikutnya. Mari berangkat.